Bismillahirrahmanirrahim. Di antara rakaat yang pertama, beliau membaca surah Al-Baqarah mulai ayat yang 206 kalau tidak salah sampai 210 ya. Maka saya ingin menjelaskan di antara poin tersebut yang dimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Di sini kami akan menjelaskan penjelasan tafsir di dalam surah Al-Baqarah 208 yang dibacakan imam di rakaat yang pertama tadi, yang dimana imam tadi membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah 208 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutatosy syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, ayat ini simple, pendek dan mudah dihafal, tapi maknanya luas sekali. Kenapa? Karena ternyata kalau kita pahami berdasarkan penjelasan para mufassirin, ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in sampai Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kalimat as-silmi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, yang dimana Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, hendaknya kalian semuanya masuk ke dalam as-silmi secara kafah, secara keseluruhan, secara komprehensif, secara menyeluruh, seluruhnya. Kata-kata silmi di situ, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, yaitu adalah ajaran Islam, yang dimana Islam itu juga maknanya adalah is-silmi. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak, mana-mana as-silmi atau as-silmu di situ adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total lahir dan batin, mentaati, mengikuti, tunduk patuh kepada seluruh aturan-aturan Allah tanpa ada pertentangan, tanpa ada perselisihan. Sedangkan Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, beliau menjelaskan as-silmi di dalam ayat tersebut adalah yaitu apapun bentuk perintah yang Allah berikan kepada hambanya, dikerjakan semua perintahnya dan dijauhi semua larangannya, tanpa ada sedikit pun beban berat dalam dirinya. Itu kata-kata as-silmi. Meskipun asbabun nuzul ayat ini turun kepada para sahabat Nabi yang awalnya mereka Yahudi, setelah masuk Islam, baru saja masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar diberi waktu untuk mereka tetap membaca kitab Taurat di hari Sabat, di hari Sabtu. Ya, jadi para jamaah ibu, sahabat-sahabat Nabi yang baru saja masuk Islam dari kalangan Yahudi seperti Abdullah bin Salam, ada juga seperti Ubaid, ya, dan yang lainnya meminta kepada Nabi agar diberi keringanan, mereka juga tetap mempelajari kitab Taurat pada hari Sabat, hari Sabtu. Kemudian Allah turunkan ayat ini, hendaknya mereka menyibukkan untuk senantiasa mempelajari ajaran Islam, karena Islam itu luas sekali. Jadi kalau orang disibukkan dengan belajar agama Islam, syariat Allah, itu tidak akan pernah selesai, karena begitu luasnya ilmu Allah di dalam ajaran Islam. Makanya kesimpulannya Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa dia menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, mengerjakan yang pokok-pokok, yang prinsip-prinsip, dan juga yang cabang-cabang. Yang pokok misalkan kita belajar iman, tauhid, akidah,
Kemudian yang terkait dengan furu'-furu' terkait dengan masalah-masalah ibadah. Ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji, pernikahan dan yang lainnya. Begitu juga dengan akhlak, adab. Ada juga urusan masalah sosial, siyah. Ada juga urusan-urusan muamalat, hubungan manusia dengan manusia terkait dengan jual beli, interaksi dan yang lainnya, pergaulan. Nah, itu. Dan juga persoalan-persoalan siasah. Apa siasah? Politik. Ya. Dalam pemerintahan. Semua sudah diatur dalam ajaran Islam para jamaah Bapak Ibu. Jelas ya? Jadi Islam sudah mengatur dalam segala aspek kehidupan. Urusan akidah, urusan iman, urusan ibadah, urusan akhlak, urusan adab, urusan sosial, urusan masalah muamalat, ya, hubungan manusia dengan manusia, sampai dalam tatanan negara mengatur pemerintahan itu sudah diatur oleh Islam. Kenapa? Disitulah Allah mengatakan kafah, lengkap, perfect, komprehensif, menyeluruh. Tidak sepantasnya bagi orang mengaku yang beriman dia mengambil selain panutan, ajaran, bimbingan, aturan selain Islam. Jelas Bapak Ibu ya? Berdasarkan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan hendaknya mereka mengamalkan, mengikuti apa yang sudah Allah turunkan di dalam ajaran Islam berdasarkan wahyu Al-Quran dan sunnah nabinya yang mulia Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, dia mau mengerjakan sholat, puasa, haji, nikah, itu memakai aturan-aturan Islam, tapi di satu sisi dia tidak mau memakai aturan-aturan Islam atau hukum-hukum Allah, baik urusan warisan, urusan mengatur rakyatnya, mengatur ya masyarakat, urusan siasah, politik, pemerintahan, mengatur negara, dia tidak mau menggunakan aturan-aturan Allah, maka jelas yang seperti ini tidak diakui keislamannya, tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menggunakan Islam ini secara parsial-parsial. Apa? Sebagian-sebagian. Jadi kalau ada orang ngaku Islam Mbak Bu G, dia tidak mau menerima sebagian aturan Allah, perintah Allah, atau menolak perintah Allah, atau dia menerjang larangan-larangan Allah, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia belum dikatakan sebagai seorang mukmin. Laisa bimumin. Kenapa? Orang seperti ini kata Allah bisa disebut sebagai orang Yahudi. Kenapa disebut Yahudi? Karena karakter Yahudi itu Bapak Ibu, jelas ya? Ketika diturunkan kitab Taurat, orang Yahudi itu memilih-milih Pak. Yang enak-enak diamalkan, yang sajaannya atau kelihatannya berat itu ditolak atau diabaikan. Itu karakter Yahudi. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kalau kita membuka ayat yang ke-85, kalau tidak salah ya, di pertengahan ayat Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Ketika Allah menyinggung bagaimana karakter Yahudi ketika diperintahkan untuk mengamalkan kitab Taurat secara keseluruhan, orang Yahudi tidak mau Pak Bu. Dia mengambil sebagian perintah Allah di dalam kitab Taurat tapi menolak sebagian perintahnya. Menolak sebagian perintah Allah di dalam kitab Taurat. Bahkan tidak hanya menolak saja, dengan lancangnya mereka orang-orang Yahudi merubah, mengganti hukum-hukum Allah di dalam kitab Taurat. Makanya kalau kita membaca di dalam surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 44, 45, 47, itu ayat-ayat itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi, terutama bagi rahib-rahib. Apa rahib? Para pendeta-pendeta, para ulama-ulama, alim ulama, para pemimpin-pemimpin yang mereka berusaha untuk merubah hukum Allah di dalam kitab Taurat. Makanya Allah menjuluki mereka dengan 3 titel. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan hukum tidak dengan sesuai apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kemudian diulang oleh Allah ayat yang 45, barang siapa yang tidak memutus hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang dolim.
Wa mal yahkum bima anzalallahu fa ulaikumuz zalimun. Ayat 47 Allah mengatakan di akhir kalimatnya, wa mal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka dia fasik. Bayangkan Pak, 3 kali diulang oleh Allah di akhir kalimatnya, kafir, dolim, fasik. Tidak hanya 1 ayat, 3 ayat. Yang ini menerangkan, menjelaskan sifat karakter Yahudi yang ketika dia mengamalkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka orang-orang Yahudi atau keturunan Bani Israel ini suka membangkang. Apa membangkang Pak Bu? Bekeko, bahasa Jawanya Pak, bekeko, bergudul, sakarepe dewi, nggak mau diatur oleh Allah secara keseluruhan. Makanya ini pentingnya kita belajar Al-Quran dan ajaran Islam di sini pentingnya. Jadi bukan sekedar kita membaca, menghafal, paham isinya. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, para jamaah Bapak Ibu, supaya ketika mengamalkan Islam itu harus seluruhnya. Jangan sepotong-sepotong, jangan parsial-parsial, jangan setengah-setengah, nggak boleh. Sebagaimana orang-orang liberal, ya orang-orang liberal itu ya begitu karakter sifatnya. Ketika ada perintah, dijalankan mana yang cocok secara nafsunya, secara akalnya. Tapi kalau tidak cocok secara nafsu dan akalnya, maka akan ditolak mentah-mentah. Ini orang-orang liberal Pak. Dan ini juga orang-orang sekuler yang memisahkan antara agama dengan kehidupan masyarakat, memisahkan antara aturan Islam dengan politik. Ini orang-orang sekuler Pak Bu. Jadi orang seperti ini tidak diakui oleh Allah keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka telah menolak sebagian ayat, meskipun mereka mengerjakan sebagian ayat yang lain. Makanya di situ Allah katakan kafah, seluruhnya. Jadi kalau pengen diakui oleh Allah keimanan seseorang kita, diakui iman kita, diakui Islam kita, ketika kita mengerjakan ajaran Islam harus seluruhnya. Semua perintah dikerjakan, semua larangan harus ditinggalkan. Jangan ada komen, jangan dipertentangkan, jangan diselisihi. Kalau tidak, persis kata Allah orang-orang Yahudi. Para jamaah Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu sekelumit apa yang saya sampaikan ya terkait dengan tafsir di dalam surah Al-Baqarah 208. Nanti bisa dibaca lagi ya penjenengan di rumah. Begitu juga dengan tafsirnya. Maka pentingnya disitulah kalau kita belajar Al-Quran, paham isinya, paham tafsirnya, asbabun nuzulnya, insya Allah akan semakin kuat iman kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin cintanya kita kepada Allah semakin bertambah. Gitu ya Pak Bige? Itu ya yang dinamakan ahli Quran. Lihat apa Bu? Ahli Quran? Ahli Quran itu bukan penghafal Quran, salah. Ingat ya, sampaikan. Ahli Quran itu bukan penghafal Quran, bukan yang pinter baca Quran. Kalau sekedar baca Quran pinter, makhrajnya, tajwidnya, bahkan hafal 30 juz, mungkin kalau kita flashback sejarah, sebagaimana Bal'an bin Bawra hafal kitab Taurat, ya, ngelontok, ya, bahkan dia sebagai ahli ibadah. Tapi yang terjadi apa? Bal'an bin Bawra ulama Bani Israel, ya, orangnya zuhud, tidak cinta dunia, ahli ibadah, hafal kitab Taurat, mengerti kitab Taurat, tapi dia bekekok, bangkang, tidak mau diatur oleh Allah, menyelewengkan ayat Allah. Makanya diturunkan di dalam surat Al-A'raf 175. Nanti bisa dibuka. Kisahnya Bal'am bin Bawra, seorang ulama Bani Israel yang mereka menjual ayat-ayat Allah. Enggak jaminan. Jadi yang disebut dengan ahli Quran siapa? Kita kembali kepada penjelasan para alim ulama. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang disebut dengan ahli Quran adalah mereka yang senantiasa memahami Al-Quran, di samping membacanya dan mengamalkan yang terkandung di dalamnya. Ahli Quran juga disebutkan oleh Syekh ya, Nasir Asy-Sya'di. Kenal Syekh Nasir Asy-Sya'di? Abdurrahman Nasir Asy-Sya'di, seorang ulama tafsir. Dia menjelaskan bahwa ahli Quran itu
bisa berlaku kepada siapapun mereka. Ketika mereka membaca Al-Quran, meskipun hanya satu ayat, satu surat, kemudian diamalkan dan dia mengikuti bacaan tersebut, maka itu disebut ahli Quran, Bapak Ibu. Dan ahli Quran itu merupakan ahlullah wa khassatuhu, keluarganya Allah dan orang-orang pilihan. Pengen Bapak Ibu kita sebagai ahli Quran, meskipun kita tidak hafal 30 juz, meskipun kita hanya hafal mungkin satu ayat, satu surat, dengan syarat apa? Diamalkan isinya dan diikuti kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Benar kata Allah di dalam surat Al-Qiyamah, yang dimana Allah katakan, surah Al-Qiyamah surat keberapa? 75 ayat keberapa? 14. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'anah. Ketika kami bacakan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW supaya dia membacanya, kata Allah melalui malaikat Jibril, maka perintah Allah fattabi Qur'ana. Apa fattabi Qur'ana? Ittaba ayat tabi apa? Mengikuti bacaan tersebut. Jadi jelas, ya. Jadi kalau kita pengen disebut sebagai ahli Quran, Pak Bu, kita misalkan nggak mampu untuk menghafal banyak surat, banyak ayat, cukup apa yang kita hafal, apa yang kita baca, tolong amalkan isinya, ikuti kandungannya, maka Allah akan memuliakan kita. Allah akan memberikan prestasi kepada kita. Allah akan mengangkat derajat kita di antara para orang-orang yang juga ahli Quran yang lainnya. Masya Allah. Maka para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah kita pentingnya untuk terus belajar Al-Quran dan menggali isi kandungannya, memahaminya, serta mengamalkannya. Jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kalau sudah pinter baca Quran, sudah hafal, kok masih menyimpang. Menyimpangnya bagaimana? Tidak patuh terhadap Allah, tidak taat, tidak tunduk diperintahkan sama Allah. Banyak Pak Bu di luar sana. Dulu dia ngaji, dulu pernah mondok di pesantren atau jebolan dari pondok pesantren. Tapi yang terjadi apa? Ketika keluar tidak memberikan contoh teladan yang baik, bahkan merusak dirinya dan juga merusak orang lain, mendolimi dirinya dan mendolimi orang lain, menyakiti dirinya dan menyakiti orang lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat tragis dan juga memprihatinkan. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa akan muncul di akhir zaman nanti orang-orang yang dia qura' fusak. Ahli Quran, maksudnya qura' itu orang yang pandai baca Quran, mungkin hafalnya juga banyak, tapi fusak. Apa fusak? Fasik. Fasik, Pak. Dia pintar baca Quran, tapi kadang-kadang masih senang dia pacaran, chattingan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau mungkin dia zina, atau mungkin dia mabuk-mabukan, datang ke diskotik, ya, senang dugem atau senang joget-jogetan, atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa yang lain. Banyak sekali Pak di luar sana. Bahkan sering saya menemukan di dalam media sosial informasi ini, melakukan perbuatan zina ini Pak di pondok, ya, meskipun nggak di dalam, tapi apa? Di belakang, di area. Ya. Kok bisa Ustaz? Iya, karena mungkin pondoknya saat itu tidak ada pembatas yang kuat antara putri dan laki-laki. Nah ini bahaya juga. Sedangkan ketika ada pembatas saja, mereka masih ada peluang untuk bisa berkumpul. Ketika nanti waktu hari keluar, ya, atau hari libur, mereka bisa keluar janjian. Kira-kira bisa nggak? Peluang-peluang jalan untuk berbuat maksiat bisa nggak? Bisa, sangat mudah sekali. Apa wasilahnya? Perantaranya HP, jawal, ya, dakjal kecil, setan gepeng kalau orang bilang. Hati-hati. Ini bisa menyebabkan orang terjerumus dalam perbuatan maksiat, bahkan sampai perbuatan zina. Ya, kalau sudah zina yang terjadi apa? Sering disampaikan, sampai tingkat pembunuhan. Sering saya sampaikan ya, hasil dari perzinaan ujung-ujungnya apa? Membunuh. Karena dia nggak terima, nggak tanggung jawab, nggak mau. Itu kasusnya itu seorang mahasiswi Tulungagung itu dari Ngulut itu,
dibakar hidup-hidup itu sama pacarnya itu yang berkampus kuliah di mana? Di Madura, UTM, ya. Nah itu sampai kejadian Pak, nanti bisa di browsing lagi, dibuka itu. Ya, naudzubillah min dzalik, sampai seperti itu. Ya, luar biasa. Makanya hati-hati, jangan mengikuti langkah-langkah setan ketika mereka yang sudah berani melanggar aturan Allah, tidak mau patuh terhadap ayat-ayatnya, perintah dan larangannya, ya sudah, dia masuk dalam khutuwat. Khutuwat itu khutwah, langkah-langkahnya setan. Macamnya banyak sekali, Pak. Jeratan-jeratan, perangkap-perangkap, ya, yang dilakukan oleh setan itu macamnya banyak sekali. Mulai sampai dosa syirik, dosa kekafiran, dosa bid'ah, dosa-dosa besar, dosa kecil, ya. Mana ini yang nanti kita masuk? Tergantung, ya, keimanan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.